Sebelum kita menjawab yang diminta oleh Komandan dan Rika, awalnya kita agak bingung, maksudnya materi piye, atau ada 1-2 pertanyaan dulu. Kan yang hadir ini saya yakin ono sing ngerti, rodok ngerti, belas. Ada yang minat, orang minat, rodok minat, ada yang berminat. Nah, dari ini kita petakan dulu. Kalau istilah umum secara singkat, ini usaha sampingan yang saya tekuni mulai tahun 2019. Era Covid itu lokasinya di sebelah sudah transformasi berkali-kali, bahkan sempat dibantu oleh BRI, tapi syaratnya saya harus kembalikan per bulan. Karena itu kemampuan kita. Itu abang kita. Ya. Nah, artinya kalau itu sudah level selanjutnya lah. Apalagi yang kita saksikan di depan kita ini bukan wadah ikan, ini wadah telur yang model manual. Ya. Yang proyek gagalnya Pak Eko kayak ini. Memberi PR saya. Hal ini nanti cukup dibelikan termostat pengatur suhu saja selesai, Pak. Ya, tinggal masang selesai. Terus teman-teman, intinya kenapa kita harus punya peluang baru, sumber baru. Kalau saya berpikirnya dulu sederhana aja. Saya keluar itu pasti mengeluarkan dana. Sumber penghasilan misalkan bisa dikatakan 1, boleh pekerjaan pokok, 2, rodok pokok, 3 atau sampingan. Lalu yang keempat ini apa? Saya berpikirnya gitu aja. Saya harus punya sumber lagi. Langsung kita fokus ke ayam. Yang saya rasakan sebelum hari ini, iki tak panen apa nih? Ndoke, anaknya, apa? Telai. Dagingnya. Kalau masalah kotorannya, bahasa Jawanya apa? Teleke. Pupuk. Itu nanti bisa pakai sistem terintegrasi. Kita bisa perlakukan. Caranya kalau kotoran itu dasarnya itu menentukan harga. Artinya kalau kita pakai kokopit, dasarnya untuk lemek, selek, ceblok, itu harganya agak mahal. Jadi kotoran campur kokopit dengan tai graji, apa bahasa Indonesia nih, Pak? Serbuk gergaji atau istilahnya dantum sing penak emput. Nah, wis. Itu harganya beda lagi. Per karungnya 10.000 sampai 15.000 Kali. Kalau populasinya banyak ya cepat untuk pembesaran. Tapi kalau untuk indukan panen telur, kotorannya nggak bisa dipanen ya. Itu lebih ke apa namanya? Lebih ke saat pembersihan kandang aja. Jadi teman-teman, kalau bermain ayam tuh tidak mudah. Saya sebagai pelaku itu menyampaikan secara singkat, bermain ayam itu tidak mudah. Kelihatannya saja mudah, dipakani, diombeni, diendangi, ditinggali, kari-kari mati. Itu kan. Artinya kita berpikirnya rada enak, andene dipakani, diombeni, didelok, lak ya panen. Ternyata setelah kita terjun, ini gak ngeden beni, enggak. Beli anakan, beli indukan atau apa, nanti kita belajar mulai dari situ dulu. Yang sudah melakukan ada ini berapa ratus mati. Mendatangkan berapa, Mas? Saya 300 itu mati 35. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari bibit ya, dari DOC sampai usia mungkin 1 bulan. Karena ada beberapa faktor matinya. Satu memang karena waktu itu saya kan joper waktu itu. Joper itu kalau listrik mati itu semua. Jadi saya lanjutkan teman-teman. Di sini ini kemudian kita legalkan, kita bakukan saat pertemuan
pengajian ranting di rumahnya Kang Wandi Kutorjo. Di situ kebetulan ada mahasiswa dari kampus apa kayaknya? UNER ya. UNER. Nah, di situ menampung warga untuk daftar OSS, pelegalan usaha lah. Nah, dari itu kita daftarkan, namanya Surya Melati Farm. Berdiri di sini sampai dari populasi 30 sampai 500 ekor. Kalau pengalaman saya dulu beli di Kediri, di Blitar, ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah sana itu kan usahanya ayam KUB. Itu saya beli DOC-nya di Tumpak Nibis Harapan Baru, nyegat di Bencul itu jam 2 malam, nyegat PT Pak, medun kobis 300 perjalanan mencari. Terus saya bergerak dari situ. Nah, singkat-singkat saja itu, kalau kita mau mulai dari DOC, waktu yang paling bahaya itu 30 hari pertama. Selamat kok kuno, kayaknya ya bisa panen dengan baik. Hari ini pakan naik lagi, konsentrat naik lagi, kemudian bisa diatasi, panen, masalah timbul lagi, ora iso ngedol BTE. Biasanya yang dialami peternak seperti itu. Semuanya tinggi, kari-kari gak iso adol, bakul moro, dintol, rego murah. Wah, saiki pitik ajun dah. Waktu panen bakul datang, wah saiki pitik anyes. Jadi mereka berkomplot. Bakul 5 itu datang dengan kalimat yang sama. Sampai kita lepas, ya wis timbang gak payu, karena diteruskan pakan semakin mahal, HPP tembus, apa HPP nanti kita pelajari kita. Terus kemudian sampai tak boleh dewi Pak. Saya cerita yang saya alami. Sampai kita sembelih sendiri, rapat di Banyuwangi saya jajankan, tak gowo bentuk wis betetan, tak tawa-tawa. Di ibu-ibu Aisyah itu saya minta bantuan untuk disebarkan di grup-grup mereka. Kalau rapat tanggal 20, tanggal 10-nya, tanggal 15-nya saya WA. Ada pengiriman tanggal 20 arah Banyuwangi Kota. Yang pesen silahkan list. Padahal Pak Pirapat gayanya ngirim PT. Bahasa. Area genteng enggak kita sentuh karena mudah dapatkan Banyuwangi Kota. Nah, jadi sampai seperti itu. Kemudian masih mengalami kendala, masuk warung jawabannya sama, dari warung ke warung. Jadi perjalanan Banyuwangi ke Muncar ini ada beberapa palung lalapan yang kami masuki. Mas wis duwe langganan, Mas wis duwe langganan, Mas duwe langganan. Nah, dari situ berpikir apa nggak warung dhewe ae. Dan terwujud saat jenengan rapat di Galdrimo itu. Nah, itu jawaban dari kebingungan kami mau jual di mana, sedangkan ayam di rumah ratusan. Kang Haris ini saksi kebingungan kita, berdirinya warung seperti apa. Kita diskusi di rumahnya Pak Ketua PCPM dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian segmen bermain ayam teman-teman, kalau kita mau terjun serius, pilihannya ada yang pertama, jenengan itu arahnya mau panen apa dulu? Mau jual DOC. DOC itu anakan sing tas, netes. Nah, kemudian yang kedua mau panen apa? Telur. Berarti yang dipelihara adalah induk. Kalau telur saja nggak perlu bejantan. Kalau DOC tadi perlu bejantan. Teknisnya apa nanti kita bedah secara dalam. Yang penting malam ini untuk pertemuan pertama ini yang perlu digapai segmen ayam ternyata pertama panen telur atau DOC. Bedanya ayam ini ada pejantan nggak ada pejantan tetap bertelur asal nutrisinya tercukupi. Jadi lek pengen panen endok atau anakan yang ngingu babon. Lek pengen panen daging ngingu anakan beli DOC. Mas Rendika ngingu babon adole DOC dan tumiran tuku DOC gedekne. Kalau sing gede sing nuku Pak Eko ning kono bikin RPH rumah pemotongan hewan. Engko sing iki distribusine jika ning Pak Eko didomne ning warung-warung jalan. Ndak harus semua ikut ngingu. Berbagi peran.
Engko sing duwe modal, duwe peluang iso masak bikin warung. Jadi berapa ini? Iqbal sahamnya oke nggawe warung 5, kecamatan per kecamatan 111. Wah. Kalau kita hitung secara matematika dasar, satu warung per malam habis 5 ekor, seminggu sudah berapa? Ya, habis. Kalau kita kebanyakan 2 ekor aja. Ini di atas kertas loh ya. Realitanya nanti akan lebih pahit lagi bisa, lebih manis lagi juga bisa. Ini ngomong apa ini? Kemudian untuk harga hari ini hidup saya belinya 42 sampai 43 per kilo hidup. Iya. Yang masuk anggota Surya Melati. Yang nggak masuk anggota saya belinya ya umumnya. Karena pakan sudah kita beri SOP, jenis ayam juga sudah kita beri info, yang 60 hari mau panen bisa, 90 hari, 70 hari bisa. Jadi segmen ini sangat menjanjikan bagi yang berminat. Sebelum jauh ke dalam, yang perlu dipetakan, pengen mana sampai ini, besarkan saja. Netesne, yang gedene, ya adol, ya monggo. Terus modalnya enggak sedikit. Per 100 ekor dengan butuh 4 sampai 5 juta. Mulai 0 sampai panen. Saya ada masukan mungkin tadi bilang konsentrat mahal ya. Monggo teman-teman yang punya kemitraan ternak mesti ada sisa. Jadi bisa dibeli harga terbuka 5.000 per kilo. Mesti tersisa. Ada yang 2 kilo, 1,5 itu budgetnya kalau 1 hektar 500.000. Kambing, berarti kan jumlah ekor kan bisa secara matematis ya. Sama jumlah bisa. Ingat,